susah sekali. Oke, selamat pagi semuanya. Maaf ya, ganggu waktunya, waktu aktivitasnya. Walaupun ini di jam sekitar ini agak sedikit ribet ya. Iya Pak. Kemarin kita bahasnya itu terkait topiknya kemarin. Itu kita nyambung dari yang kemarin ya. Itu kemarin kalau nggak salah perencanaan pembangunan ya. Perencanaan dan apa ya? Saya lupa tiba-tiba loh, blank. Perencanaan dan pembangunan daerah ya. Benar. Benar ya, Pak? Iya Pak. Itu sampai mana ya kemarin ya? Minggu lalu ya. Sampai pada memahami konsep aja kita kemarin Pak. Konsep ya. Iya, memahami dan menganalisis konsep pendapatan regional. Hmm, hmm, hmm. Oke. Kemudian slide keduanya belum Pak. Kita belum sempat bahas masalah ruang lingkup Sebentar. konsep pembangunan daerah. Bentar ya, saya download dulu ya materi Ya kita Pak. kemarin. Konsep dasar ya. Benar ya? Bisa ngelihat nggak bahannya ya? Bisa ya? Belum tershare Pak. Ini Oh bisa. bisa ya? Bisa Pak. Oke. Kalau saya buka, kalau saya oke. Udah ya, udah bisa ya? Tampilkan Pak. Belum Pak, belum. Oh bisa. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu pada konsep eh, terla, terkilas sekilas, kalau kita lihat ya, kita amati dengan konsep dasar perencanaan pembangunan itu adalah proses sistematis untuk menentukan arah kebijakan, prioritas, alokasi sumber daya pembangunan dan tingkat daerah, melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini terkait dengan mengacu dengan visi misi daerah, otomatis dengan RPJPD dan RPJMD. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa eh, beberapa daerah itu memang masih mengacu pada konsep ini gitu loh. Karena RPJPD, RPJMD itu selalu
menganut dengan visi dan misinya daerah. Nah, kita tahu bahwa visi misinya kepala daerah pun sekarang ini harus sinkron dengan visi dan misinya pemerintahan pusat. Jadi memang sekarang ini nggak bisa kita bersinggungan atau berbeda arah terkait dengan visi dan misinya pemerintah pusat. Nah sekarang ini kan, nah ini dia yang agak sedikit apa ya, agak sedikit ada sedikit problem lah kalau dibilang itu kan, karena kan gini, kepentingan kalau kita lihat dengan harus berdasarkan visi misinya pemerintah pusat, misalkan visi dan misinya pemerintah pusat itu harus diadopsi dengan visi misinya pemerintah daerah. Ini tolong dikoreksi kalau misalkan saya ada miss-nya gitu loh. Nah, ini ada bapak ibu yang bekerja di ini ya, di daerah kalau nggak salah nih. Ada kan? Ada kan? ASN ada kan ini di sini di kelas saya. Pak Libertus ASN kan, Pak? Bukan Pak. Bukan ya? Swasta, Pak. Swasta ya? Yang ASN siapa nih di sini? Saya Pak. Oh iya, benar nggak itu? Visi misinya kepala daerah tuh harus mengadopsi visi dan misinya pemerintah pusat, benar nggak? Iya. Benar ya? Benar Pak. Oke, ini kita diskusi aja nih, ini forum diskusi nih. Nggak bisa jalan dia Pak. Kenapa kalau nggak menganut visi misi pemerintah pusat nggak bisa dijalankan ya? Bukan nggak bisa dijalankan Pak, cuman untuk menjalankannya Agak berat, nggak karena bisa jalan. akan mempersulit cairnya dana dari pusat ya. Nah, kalau itu sih enggak sih Pak. Tapi lebih kemana sulitnya gitu loh? Menyesuaikan program yang mau dibuat Pak. Oh berarti kan kalau tidak sesuai dengan, berarti kan memang harus sesuai kan. Kalau nggak sesuai kan sulit kan untuk menyesuaikannya, karena nggak, visi misinya nggak diadopsi dengan visi misinya pemerintah pusat. Oh iya, sama-sama. Nah itu yang saya tanya, berarti kan memang wajib gitu. Memang nggak ada secara peraturan apa ya, peraturan undang-undangnya ada nggak itu diharuskan harus sinkron dengan pemerintah pusat? Ada nggak peraturannya? Kalau untuk regulasi saya Regulasinya ada nggak ya? ada cari sih Pak. Kalau untuk regulasi cuman kalau Tapi kalau nggak salah bunga kan bagian apa ya? Bagian tergantung RPJMN-nya. Nauli bagian apa dia? Bagian Sebelumnya saya di ini Pak, bagian umum sekretariat daerah. Sekarang udah pindah ke inspektorat Pak. inspektorat ya. Kemarin kalau nggak salah di Bapeda ya? Oh enggak, saya nggak pernah di Bapeda. Nggak pernah ya? Oh inspektorat sekarang ya? Cuman setiap SKPD ada buat itu sih Pak rencana. Yang saya tahu sesuaikan sama RPJMN. Iya, karena itu harus diadopsi. Kemarin ada, kalau nggak salah nggak tahu apakah apakah mulai sekarang atau tahun periode yang sebelumnya, saya kurang ngikutin juga ya. Tapi kayaknya periode tahun yang lalu pemerintahan yang sebelumnya ini juga diwajibkan juga kalau nggak salah ya. Mungkin Pak diwajibkan untuk mengikuti tadi Pak. Iya, pemerintah pusat visi misinya, iya kan kalau nggak salah kan. Nah itu apakah memang diwajibkan berdasarkan peraturan legalitasnya ada, saya kurang tahu juga kan. Tapi yang saya lihat beberapa kali saya rapat dengan setiap kali saya pembuatan RPJMD dengan dengan beberapa daerah, itu memang dengan catatan mereka minta harus diadopsi visi dan misi pemerintah pusat. Nah yang menjadi problemnya itu sekarang itu kalau kita lihat kan, tidak semua daerah itu, tidak semua kebutuhan daerah itu linearitas ataupun bersinggungan ataupun kebutuhan daerah A tidak sama dengan kebutuhan daerah B. Itu yang saya amatin ya. Beberapa saya membuatkan RPJMD, beberapa kali ikut dalam pembuatan RPJMD daerah. Kalaupun dipaksakan dimasukkan, nah daerah itu memang dia bisa menerima kebijakan itu, bisa menerima program visi itu, tapi belum tentu mereka butuh gitu. Paham ya? Konteks ini paham ya? Bisa diadopsi dengan membutuhkan itu dua hal yang berbeda.
memang bisa diadopsi, tapi belum tentu itu kebutuhan dasar yang memang mereka butuhkan pada saat itu. Nah, ini yang menjadi momok sebenarnya dalam dalam pembuatan dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Jadi gini, ada suatu pertanyaan besar akhirnya yang muncul di benak saya itu, ini dalam pemahaman saya ya, di mana otonomi daerah sekarang ini? Otonominya ini di mana sekarang? Otonomi daerah ini letaknya di mana? Di pondasi di manakah diletakkan gitu loh. Sementara kalau dilihat dari nomenklaturnya otonomi daerah, di mana daerah itu dapat merumuskan suatu program kebijakan yang mereka membutuhkan gitu. Nah, pertanyaannya, kalau program dibutuhkan itu diadopsi tapi tidak sinkron dengan pemerintah pusat, itu bagaimana ya? Nah, sekarang ini kan yang jadi problem kan daerah itu kan harus mengadopsi programnya pemerintah pusat nih, gitu. Nah, tapi bagaimana programnya pemerintah daerah yang dibutuhkan gitu? Karena kebutuhan daerah provinsi Aceh dengan kebutuhan provinsi Sumatera Barat ataupun di Palembang atau di Lampung itu pasti berbeda kebutuhannya. Tapi kita harus mengadopsi visi misinya pemerintah pusat dalam program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah gitu loh. Nah, ini gimana nih? Menurut pandangan bapak-bapak, ibu-ibu ini semuanya gimana ini? Kalau dari segi topik kita yang mau kita bahas ini ya, pasti kan setiap mahasiswa saya ini punya sudut pandang yang berbeda nih dalam diskusi topik kita hari ini. Ini kita bahasnya terkait ini kita langsung mendiskusikan secara aktualitasnya ya, bukan secara teorinya ya gitu loh. Sebentar ya, laptop saya mau lobet pulang. Boleh siapa yang mulai, boleh duluan. Ya boleh, silakan. Siapa duluan berbicara, memberikan pendapatnya? Ada yang memberikan pendapat atau ya udahlah Pak, ikut aja apa pendapat Bapak. Oke Pak, saya izin Pak. Ya boleh, silakan. Nah, kalau menurut pandangan saya, walaupun bukan secara teoritis ini, tapi secara faktual ya, kalau saya lihat ya, memang untuk saat ini undang-undang atau peraturan tentang otonomi daerah itu sedang diabaikan. Tapi biar bagaimanapun, setiap daerah itu memiliki otoritas, serta memiliki cara untuk membangun daerahnya masing-masing, karena kita kembali pada setiap budaya daerah itu berbeda-beda. Misalkan kami ingin selama ini pembangunan daerahnya, meskipun tadinya kita anggap bahwa untuk penentuan RPJMD-nya itu harus berfokus pada RPJMD pusat atau visi misi daripada pusat. Tetapi kalau tidak diprioritaskan daripada pembangunan daerah, bagaimana SDM-nya, bagaimana SDA-nya di sana, bagaimana penggunaan dana yang ada di daerah tersebut, kalau seandainya setiap kepala daerahnya tidak lihai atau selalu berpatokan pada visi misi pusat, saya rasa itu tidak akan berjalan baik. Walaupun pada saat ini kita melihat bahwa presiden kita itu terlalu ambisi, menyampaikan kepada beberapa kepala daerah, bahkan di umum menyampaikan bahwa wajib mengikuti visi misi daripada pusat. Tapi cara kita sebagai akademisi, saya rasa kita perlu ya tetap
menyampaikan aspirasinya bahwa setiap